10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iza Irfan Sumi. Saya sedang menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2016. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tindak pidana yang telah saya pelajari pada perkuliahan tindak pidana khusus. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang apa itu tindak pidana khusus dan juga transnational crime dan beberapa hubungan-hubungan antara transnational crime dan tindak pidana khusus. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Namun kita merefresh balik apa itu tindak pidana khusus. Yaitu tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang kejahatan atau tindak pidana tersebut dan ketentuannya itu berada di luar KUH pidana atau ketentuan umum. Sedangkan transnational crime adalah kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara dan melewati batas-batas negara tersebut. Apabila dan juga sangat berkesinambungan antara apa yang akan saya bahas pada video saya kali ini. Yang pertama ialah korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana khusus atau hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur. Yang dimaksud adalah untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Apa itu korupsi? Korupsi adalah salah satu tindak kejahatan white collar crime atau tindak kejahatan golongan atas atau kalangan pejabat. Selain itu, dikaji dari perspektif internasional, pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi white collar crime seperti yang saya sebutkan, dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 mengenai Prevention of Crime and Treatment of Offenders yang mengesahkan resolusi Corruption in Government di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi berupa yang pertama ialah korupsi di kalangan pejabat publik atau corrupt activities of public official ialah dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah atau can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programs. Yang kedua, dapat menghambat pembangunan. Yang ketiga ialah menimbulkan korban individual kelompok masyarakat. Adanya keterkaitan antara korupsi dengan bentuk kejahatan ekonomi lain yang terorganisir dan pencucian uang haram. Asumsi di atas menyebutkan tindak pidana korupsi bersifat sistematik, terorganisasi, transnasional, dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem yuridis, sosiologis, budaya, serta ekonomi antar negara dan lain sebagainya. Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau disebut juga extraordinary crime, sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa
Korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa atau ordinary crime, melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau juga disebut extraordinary crimes. Penjelasan umum mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pula meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dan karena semua itu, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Akan tetapi karena semua itu, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode-metode khusus penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari intervensi atau kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini pelaksananya. Yang pelaksanaannya dilakukan secara untuk itu diperlukan metode-metode khusus penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan atau intervensi manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Oleh karena itu, korupsi kejahatan yang bersifat transnasional, maka hukum pidana internasional merupakan jembatan yang mempunyai fungsi untuk adanya interaksi antar suatu negara dengan negara lain. Dalam praktik hal ini telah dilaksanakan yang semisal seperti apa yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan menandatangani perjanjian ekstradisi dengan negara Singapura, yang salah satu kesepakatannya adalah dalam rangka memulangkan koruptor yang bersembunyi di negara tersebut. Keempat, fungsi hukum pidana internasional yaitu sebagai jembatan agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum pidana internasional sama derajatnya, sebagai pencegah tidak adanya intervensi hukum antar negara satu dengan negara lainnya, atau yang disebut asas non-intervensi, sebagai jembatan atau jalan keluar bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan mahkamah internasional sebagai jalan keluar dan landasan agar menjadi lebih baik penegakan hak asasi manusia atau HAM tersebut menjadi lebih baik dengan berkorelasi dengan kejahatan transnasional khususnya. Oleh karena itu, diharapkan nantinya keempat fungsi hukum pidana internasional tersebut relatif dapat lebih berperan maksimal bagi negara-negara dunia untuk menindaklanjuti kejahatan korupsi. Keistimewaan Undang-Undang Tipikor ialah tindak pidana korupsi itu memang sulit dibuktikan. Antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perbajakan, pasar modal, perdagangan, dan industri, ataupun komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat pertama ialah bersifat lintas sektoral, yang kedua dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang bersatu sebagai penyelenggara negara, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara,
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pada ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditentukan atau disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum tertentu. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang mengenai pencucian uang. Pencucian uang memberikan pengertian yaitu sebagai bentuk perbuatan menempatkan atau mentransfer atau membayarkan ataupun membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan atau menitipkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana khusus atau tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan ilegal sehingga harta kekayaan tersebut atau seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Nah, pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana tersebut di atas kemudian diredefinisi atau dikodifikasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melalui pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam kaitan ini, pengertian tindak pidana pencucian uang secara definitif dapat dilihat dalam beberapa perbuatan dan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 3 sampai pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana jenis kejahatan transnasional yang terorganisir, money laundering atau pencucian uang tidak hanya merupakan tanggung jawab negara per negara, akan tetapi sudah merupakan kewajiban seluruh negara yang dapat diwujudkan dalam kerjasama regional, internasional melalui forum bilateral maupun multilateral. Nah, menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia, sebagai sesuatu yang sifatnya baru dikenal dan masih berkembang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang memang masih belum sempurna dan disengaja pada saat itu masih banyak mengandung kelemahan. Pada tanggal 13 Oktober 2003 maka disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dengan pertimbangan antara lain untuk menghindari sanksi-sanksi terkait dengan masalah transaksi perbankan maupun perdagangan internasional. Nah, apa sih hubungan atau kesinambungan antara korupsi dan pencucian uang? Seperti yang kita temukan sebelumnya pada video ini, penjabaran video kali ini, yaitu adalah pencucian uang ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melegalkan sesuatu kekayaan atau asal usul harta ilegal. Jadi tindakan pencucian uang adalah tindakan untuk melegalkan sebuah tindakan ilegal. Seperti halnya korupsi. Korupsi itu ialah tindak kejahatan atau harta kekayaan yang didapatkan dari hasil korupsi itu ialah harta ilegal. Dan bagaimana caranya untuk menjadikan harta tersebut adalah legal ialah dengan melakukan money laundering atau tindak pidana kejahatan pencucian uang seperti itu. Nah, seperti halnya contoh jika saya melakukan korupsi, apa yang saya lakukan dari uang atau harta yang telah saya korupsi tersebut agar harta tersebut menjadi legal, maka saya akan membangun usaha atau mentransferkan dana tersebut atau membeli saham ke beberapa perusahaan. Kemudian
harta tersebut itu dapat mengalir kembali dan menjadi harta yang legal. Seperti itu kira-kira penjabaran atau penjelasan mengenai korupsi dan pencucian uang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin akan ada video-video selanjutnya yang akan membahas tentang kejahatan-kejahatan tindak pidana khusus lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.